Oke, halo teman-teman semuanya, welcome back to my channel. Selamat datang kembali di series Intip Karir. Buat yang belum tahu Intip Karir itu apa, di minggu-minggu sebelumnya, ini tuh sebenarnya kita kayak series gitu sih, bahas tentang karir di berbagai industries. Ada dari industries banking, FMCG, lalu juga ada dari BUMN seperti Bank Indonesia, Telkom, dan masih banyak lagi. Nah, di kesempatan kali ini nggak kalah menariknya nih sama episode yang sebelum-sebelumnya. Karena di sini kita bahas tentang Officer Development Program dari Bank Mandiri. Di sini juga udah ada narasumbernya, ada Kak Ivan Danilo. Kak Ivan ini merupakan salah satu Officer Development Program, dulunya di ODP Bank Mandiri, angkatan 193 ya. Ya, betul. Dan Kak Ivan Danilo ini merupakan salah satu dari lulusan terbaik program arsitektur Universitas Diponegoro, dan dulunya selama kuliah juga menjadi Beswan Jarum, teman-teman. Dari Beswan Jarum angkatan 2017 sampai 2018. Halo Kak Ivan, selamat siang. Halo, selamat siang juga Kak Sonia dan teman-teman Intip Karir ya. Iya betul, Intip Karir. Ya, Kak Ivan, apa selamat kabar siang. Kak? Sehat-sehat? Sekarang posisi di mana nih Kak? Ya, baik sih, luar biasa lah. Sehat juga. Sekarang sih di Dumai ya, kebetulan lagi rotasi ke Dumai. Kalau Kak Sonia sendiri kabarnya bagaimana? Baik, luar biasa. Puji Oke. Tuhan lagi sehat. Sehat-sehat juga nih, Kak Ivan. Semoga sehat-sehat juga ya. Dan menonton di sini Amin, juga amin. sehat-sehat. Kak Ivan mungkin boleh perkenalan diri dulu kali ya. Kak Ivan itu sebenarnya siapa sih gitu. Dan mungkin langsung masuk ke program ODP Mandiri itu sebenarnya program apa? Oke. Izin ya menjawab ya untuk sharing sedikit buat teman-teman Intip Karir. Perkenalkan sebelumnya aku Ivan Danilo, biasa dipanggil Ivan gitu. Terus sekarang jabatannya di pekerjaan sekarang ya mungkin ya di asisten manajer di bagian cabang KCP Dumai Syarif Kasim Bank Mandiri. Terus kalau untuk sebelum dari kerja ini di sini kuliah di arsitektur Undip angkatan 2015. Mungkin satu angkatan juga nih sama Sonia ya kan. Iya, betul. Terus apalagi perkenalannya ya. Apalagi Hobinya Sonia mungkin, baru dikenal. Kenapa? hobinya boleh kali. Hobinya Oh, Kak Ivan apa oke. nih? Hobi oke. Dari dulu mungkin hobi nyanyi ya, nyanyi, olahraganya apa aja sih. Oh, Terus traveling juga suka. Ya cuma karena pandemi nggak bisa ya. iya Paling betul. itulah kurang lebih sih perkenalan singkatnya. Tips Tuh. and trick untuk seleksi di ODP Mandiri. Itu proses seleksinya apa aja nih, Kak? Sama tips-tipsnya di setiap Oke. prosesnya. Oke. Kalau di ODP Mandiri itu kan dia seleksinya ada seleksinya dari awal ya. Waktu aku Ya, masukin itu kebetulan aku masukin lewat Kaliber. kaliber. Oke. Nah, Kaliber tuh waktu itu masukin dari profil kita kan langsung ya, profil kita termasuk CV kita. Habis itu dia minta waktu itu videonya itu kayak temanya one of best achievements, Oke. tapi dalam video, terus berserta CV dan profil Kaliber kita. Itu tahap pertama. Terus tahap keduanya itu ada tes SHL. Tes SHL ini biasanya dipakai sama BCA sama Sampurna kalau nggak salah ya. BCA sama Sampurna Hmm, kalau nggak salah pakai SHL. Terus habis itu uh, SHL. Habis SHL itu kita tes presentasi sama presentasinya itu punya tema digital product banking banking product for millennial generation. oke, thanking. Nah, presentasi plus wawancara. Nah, wawancaranya ini langsung ke uh, apa ya, user ya kalau dikenalnya biasa di tahapan rekrutmen tuh. Jadi kalau kita nggak ada wawancara HRD atau HC, kita langsung ke wawancara user. Tapi di wawancara ini langsung ada HC-nya juga gitu. Jadi langsung kombinasi gitu. Terus habis itu kita ke MCU. Habis itu dari MCU itu ke tes SHL lagi.
tapi SHL-nya ini kemarin langsung di Plaza Mandiri kantor pusat. Gitu. Habis itu baru offering letter. Jadi kalau tahapan sebenarnya kalau aku lihat karena aku udah ikut beberapa, mungkin hampir semua juga kemarin ya MT BUMN, sebenarnya MT BUMN yang paling singkat tuh Mandiri gitu. Tapi karena dia sistemnya talent pool, dia itulah yang jadi seleksinya lebih ketat gitu dan lebih selektif gitu. Karena kan dia nggak sembarangan based on nilai aja gitu kan, karena memang kebutuhan dan siapa yang Cocok lebih gitu ya qualified aja, istilahnya. lebih cocok gitu. Nah, habis itu mungkin dari kalau tahapannya itu ya, dia 5 mungkin tapi ada cabang-cabangnya kayak tadi kan kalau presentasi itu ada presentasi sama wawancara 2 mungkin, jadi kalau di total ya ada 5 sampai 7 tahap ya kalau di total. Terus kalau misalnya tips and triknya gitu ya, karena waktu itu aku depresi juga tuh, kok nggak dapet gitu kan, kayaknya CV-nya udah menjual gitu kan, udah latihan sana sini gitu kan, Iya. udah udah self prepare-nya tuh udah aku rasa kayak udah bisa lah gitu ya, kayaknya kayak udah pede gitu ya, udah bisa lah nih kayaknya menjual gitu kan, ternyata tuh ditolak lagi gitu kan. Nah, aku waktu dari awal itu kebetulan langsung kayak nyari buku bekas gitu di mana waktu itu ya, Senen. Senen itu Stadion. ada kan, Oh, Senen ya. Oh, Jakarta. iya Senen, Keramat. Kalau ada tahu film AADC, nah itulah di situ tuh jual-jual buku-buku bekas tuh. Nah, aku waktu itu kan jadi awalnya orang tua aku masih pengen aku masuk CPNS. Nah, tapi aku sendiri itu dari awal karena udah kekeh nggak mau PNS gitu kan. Pengennya Aku memang waktu BUMN ya. itu pengennya BUMN, MT BUMN dah itu aja kan. Memang minimal aku tuh memang juga naruh lamaran di arsitektur sih pada ujung-ujungnya gitu kan, karena nggak keterima juga gitu ya, aku akhirnya naruh juga di arsitektur, tapi karena aku dari awal udah ditahu dibujuk untuk CPNS, akhirnya aku beli buku-buku yang di Keramat itu gitu kan, aku beli itu bukunya kayak ada latihan psikotes gitu kan, habis itu latihan tes Pauli, tes apalagi ya, akademik gitu-gitu kan, pokoknya tes pengetahuan umum dan lain sebagainya. Akhirnya aku mengasah itu walaupun di BUMN tuh punya metode yang beda-beda gitu kan. Nah, eh, kalau di tes administrasi ya mungkin tips and triknya ya. Kalau tes administrasi tips and triknya jauh, justru kita harus pas di kuliah itu gimana caranya CV kita itu warna-warni, bener-bener bukan template organisasinya ini gitu kan, atau nilai kita segini gitu. Nah, kalau bisa CV kita itu benar-benar punya makna gitu, punya makna di hati HC-nya gitu. Jadi sekali HC-nya lihat gitu kan, karena punya pengalaman dan kita punya nilai tambah yang lebih dibanding kandidat lain, HC-nya itu akan otomatis ngambil CV kita gitu. Gimana caranya dia akan ngekip CV kita gitu untuk menjadi kandidat yang akan dipertimbangkan untuk ke tahap selanjutnya gitu. Jadi dari awal kuliah sebenarnya gimana caranya kita punya kegiatan pengalaman yang orang lain nggak punya gitu. Itu untuk mewarnai CV kita gitu untuk tahap administrasi. Sama untuk video gitu ya. Kebetulan karena videonya sebutin one of best achievements gitu kan, in 3 until 5 minutes kalau nggak salah. Nah, itu kemarin aku cukup panjang gitu ya videonya, karena kita ngomong bahasa Indonesia 3 menit aja mungkin kalau di kamera gitu ya, itu kayaknya panjang gitu ternyata. Dan ini tambah lagi bahasa Inggris Bahasa gitu kan. Jadi Inggris, oke. kemarin iya, karena sebenarnya memang nggak ada perintah sih sebenarnya untuk upload videonya itu in Indonesian atau in English gitu kan. Tapi karena perintahnya itu udah describe one of best achievements gitu kan, in 3 until 5 minutes, aku agak ragu gitu kalau Indonesia agak nggak sinkron nih sama perintahnya gitu kan. Jadi akhirnya aku bikin teks gitu kan, bikin teks, dan untungnya ada dibantu juga sama temen aku gitu kan. Aku bikin teks gitu kan sambil kamera gitu kan, aku bikin jadi kayak jatuhnya baca berita gitu kan, dan memang latihan terus gitu kan dari pronunciation-nya juga, cara ngelihat kameranya, biar nggak kebaca juga kalau saat itu aku lagi ada Baca. teks gitu. Iya, Iya. saat baca gitu, karena
kayaknya 3 menit itu lumayan lama loh kalau untuk ngomong bahasa Inggris gitu kan. Sedangkan untuk Indonesia aja mungkin kita lupa-lupa gitu kan, apalagi bahasa Inggris gitu. Akhirnya aku untuk video sih gitu ya untuk tipsnya. Jadi aku bikin kertas gitu, aku tulis gitu kan cerita pencapaian aku gitu kan dalam 3 menit gitu kan, dan aku udah latihan juga di rumah gitu sebelumnya. Jadi itu memang sampai nggak 3 menit sampai 5 menit gitu kan, dan latihan terus pronunciation-nya, kelihayan mata dan angle dan lain sebagainya gitu ya. Nah, habis itu aku kebetulan punya kemampuan sedikit sedikit ya, kemampuan sedikit untuk editing video gitu. Jadi aku tambah-tambahin kayak gimana caranya videonya biar menarik di mata HC dan HRD-nya kemarin gitu, kayak aku tambahin footage, aku keliling naik busway gitu kan, kayak rekam-rekam footage-footage di Jakarta gitu, mana Pasti tahu estetik tuh anak arsitek. iya benar-benar, dan mana tahu juga Iya, nutupin iya. kesalahan-kesalahan aku gitu, soal kayak misalnya aku kan kadang kalau ngeliat kamera kan kita kelihatan gini kan ke bawah gitu kan, jadi biar menutupi kekurangan-kekurangan aku juga sebenarnya footage-footage-nya itu gitu. Jadi pinter-pinter juga ngambil angle atau latihan ngomong di depan kameranya juga gitu. Itu untuk tahap yang awal gitu kan. Terus oh nggak kalah penting lagi, pas aku apa dalam proses pencarian kerja terutama di ODP Mandiri sekarang ini, aku banyak join di webinar-webinar. Itu pertama. Jadi kayak waktu itu ada yang on top ya kalau nggak salah YOT, kayak kolaborasi sama BRI, atau misalnya dulu ada klub ya, klub KLOBB, itu misalnya kolaborasi juga sama macam-macam gitu kan. Habis itu Kaliber juga kalau nggak salah ada webinar. Pokoknya webinar-webinar yang diadain sama platform-platform pekerja tuh aku ikutin gitu sebanyak mungkin, sebisa mungkin yang mana aku bisa gitu waktunya, karena uh, banyak juga gitu kan insight-insight yang aku belum tentu dapat gitu kan. Terus kalau kalau misalnya sampai saat ini masih teman-teman ada yang masih nganggur gitu kan, jangan berkecil hati, cari kegiatan apapun yang positif, karena percaya atau enggak aku ada di tempat sekarang ini karena aku tuh waktu itu ya ikut bikin virtual fotografi gitu, karena waktu itu lagi awal-awal corona ya, aku bikin virtual fotografi, aku akhirnya uh, apa ya ketemu punya kegiatan tambahan yang bisa aku presentasiin juga gitu, karena pasti ditanya gitu sama HR atau HC-nya kan selama nyari kerja ngapain aja gitu, dan nggak mungkin kita jawabnya juga ya saya selama nyari kerja gitu, alias doing nothing gitu. Jadi kita harus ada kegiatan tambahan yang kita bisa presentasiin juga gitu ke saat kita ada di tahap wawancara gitu kan. Kayak misalnya kita punya kegiatan kayak tadi aku virtual fotografi, atau kita ikut webinar, atau kita ikut les tambahan gitu kan. Pokoknya ada kegiatan yang bisa benar-benar punya bikin bisa menjual juga pada saat tahap wawancara gitu. Terus karena ikut webinar itu juga di tahap wawancara itu justru mungkin untuk pintu pintu rezeki aku juga waktu itu ya. Aku ikut kalau teman-teman pernah dengar Kakak Ada Yudara gitu ya, Iya, partnernya Pak Dayudara. Nadiem Makarim, aku pernah ikut webinar dia itu, waktu itu bahas inflasi keuangan dan apa gimana cara berwirausaha ya kalau nggak salah. Soalnya tahun lalu ya, udah lupa. Cuma, nah aku ingat kurang lebih pembahasan itu. Terus habis itu dia membahas gitu kan keuangan saat ini gitu kan, gimana dia nge-build. Nah, dia kebetulan for information dia kan udah keluar dari Dari Gojek ya, Gojek. dan Iya. dia bikin company baru namanya Pinhome kan, dan itu kan bersangkut paut dengan perumahan gitu kan, dan kebetulan aku arsitektur juga, jadi aku tertarik juga itu kan. Nah, habis itu aku tanya-tanya juga, kebetulan dia welcome banget gitu kan orangnya gitu. Aku tanya di Instagram gimana caranya pengembangan bla 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 gitu kan. Dan aku catat, aku capture gitu yang apa yang bisa aku dapat gitu dari webinar itu, percaya atau enggak apa yang dia jelasin itu keluar di pertanyaan wawancara aku Oh, gitu. ditanya apa tuh, Jadi Kak Ivan? ya, jadi waktu itu aku diwawancara ditanya apa ya? eh, pertanyaan terakhir, bentar aku agak-agak lupa. Dia nanya kenapa milenial itu sekarang apa ya
nggak punya produk kayak apa ya, dia nggak punya investasi gitu. Kenapa nah dia jadi kenapa nggak mikir untuk investasi, atau bahkan kalau sekarang istilahnya lebih konsumtif gitu Iya, milenial sekarang gitu kan, yang dari gaya SCBD hidup itu ya, ya lanyard benar coach, sepatu Tory ya Burch. benar-benar betul gitu. Oke, Itu oke. pertanyaan yang kayak aku nggak tahu juga gitu kan. Pokoknya tentang keterkaitan antara ekonomi sama anak muda sekarang. Anak muda. Dan itu ada di penjelasan kakak Dayudara itu yang aku catat gitu. Waktu itu dia bilang kenapa lebih konsumtif gitu kan, dan kurang nabung gitu, kurang investasi gitu. Pertama waktu itu kan aku jawab, anak zaman sekarang gitu ya lebih mikirin nikah lebih cepat dibanding Oh, investasi, dibanding dia self prepare, dia tuh lebih ke cepat menikah gitu kan. Habis itu kedua, dia itu justru berpikir untuk apa yang dia pakai itu ya, dia tuh nggak mikir saya investasi jangka panjang kayak KPR atau misalnya beli tanah gitu kan, atau beli apartemen dan sebagainya. Dia nggak mikir ke situ, justru dia lebih menghabiskan uangnya ke gaya hidup, lifestyle ya berarti jatuhnya. lifestyle-nya gitu kan. Jadi dia itu nggak mikir ke yang investasi jangka panjang gitu, ataupun reksadana, saham dan lain sebagainya gitu kan. Dan eh, saat itu juga dibilang sama user dan departemen head dan lain sebagainya, itu jawaban aku benar gitu, karena mungkin Bank Mandiri ataupun pakar ekonomi sekarang juga udah lihat trennya itu anak muda Trennya itu, kemana. ya benar sih. Nah, mungkin kalau aku nggak ikut webinar-webinar itu gitu, aku nggak bisa jawab gitu. Dan pertanyaan-pertanyaan itu spontan gitu kan. Di luar pertanyaan-pertanyaan umum gitu kan, kayak misalnya pernah nggak sih kamu menghadapi masalah dan bagaimana kamu menghadapinya gitu. Mungkin itu bisa kita persiapkan gitu. Tapi kalau kayak kita membaca tren sekarang gitu atau isu sekarang, itu belum tentu kita ngikutin gitu kan. Nah, Agree. betul. Jadi kalau aku ikut webinar, dan kebetulan waktu aku kemarin sibuk nyari kerja tuh sempat ikut kelasnya juga Kak Iman Usman gitu. Aku Iman dapat kelas, Usman ya. ya, aku dapat kelas gratisnya waktu itu, Skill Academy ya. Jadi dia ngejelasin metode-metode wawancara tuh kayak apa gitu. Ada, kalau dia tuh metode STAR ya, Star. Star Method. Nah, jadi aku ikutin, dan kebetulan kan Skill Academy waktu itu lumayan mahal juga ya gitu kan, kayak 700 ke atas gitu ya, sejuta gitu kan. Nah, kebetulan dapat gratis, tapi harus pilih satu kelas aja gitu kan. Dan aku pilih kelasnya wawancara gitu, karena sesuai kebutuhan aku waktu itu gitu kan. Nah, pas di tes wawancara itu, pas di kelas itu, aku akhirnya dapat juga PDF-nya dan file mentahnya gitu kan. Mungkin kalau ada yang berminat gitu, nanti bisa aku share juga gitu kan. Dia tuh, tapi kalau untuk videonya sih memang nggak dibagiin sama Kak Ya. Iman Usmannya, dia cuma bagiin PDF, versi PDF-nya aja gitu. Jadi gimana caranya cara ngejawab kalau ada pertanyaan ini, pertanyaan itu, dan thank God-nya lagi pertanyaan pelajaran dari dia itu justru memang keluar pas aku wawancara gitu. Jadi aku ngikutin draft dia gitu. Aku kalau pertanyaannya ini aku udah nyiapin gitu jawabannya, ini aku ketik in bahasa sama in English gitu. Jadi aku persiapin dua bahasa, karena memang banyak juga yang bilang gitu kan, kalau multinational company sama BUMN ini udah memang ke arah bahasa Inggris juga gitu wawancaranya, udah nggak bahasa Indonesia lagi gitu, karena mereka mungkin mau lihat ya era sekarang gitu ya, karena udah lebih variatif dan orang luar juga udah ada yang kerja di sini gitu kan. Mungkin mereka pengen lihat communication skill kita tapi dalam bahasa Inggris juga gitu. Aku persiapin dua bahasa, aku ikutin draftnya Kaiman Usman, akhirnya keluar, untungnya keluar semua gitu kan, di luar pertanyaan-pertanyaan yang kayak tadi gitu, yang Yang kayak pertanyaan-pertanyaan tadi. surprise Ya. ya, yang aku dapetin dari webinar gitu kan. Terus habis itu kalau untuk tes SHL, jujur kalau SHL itu aku ngeblank gitu kan, karena SHL tuh dia memang ada latihan, dia kan lebih ke akuntansi sih sebenarnya Kak Sonia kalau SHL tuh. Oh, Kalau anak akuntansi mungkin pernah kenal kayak interest rate ya. atau gross Suku. domestic product gitu ya, gross domestic product, atau
menghitung presentasi laba, pengangguran dan lain sebagainya yang kurang mungkin anak teknik Ekonomi ya, kurang jatuhnya pahami. ekonomi Nah, ya, GDP ya gitu-gitu. pokoknya ekonomi. Sedangkan kalau MT BUMN lain kan pengetahuan umum ya, nggak Iya, yang walaupun dia nanti akan jadi di bagian sales atau bagian apa gitu, marketing, tapi biasanya dia akan TPU gitu. ini general gitu. Nah, benar-benar. Tapi kalau ini dia justru menjurus ke ekonomi, manajemen Hmm. atau akuntansi gitu. Jadi aku pas memang waktu SHL itu aku udah ikut banyak join di banyak Telegram gitu kan, grup Telegram waktu itu. Jadi ada grup BI, grup Pertamina, grup Mandiri dan lain sebagainya itu aku join. Kalau ditanya gimana caranya, download aja Telegram, habis itu cari gitu kan company mana yang mau kamu join gitu, dan itu feel free to join kok. Jadi nggak harus ada permission atau gimananya, tapi itu kamu join aja dan itu kita bisa loh dapat soal-soal tahun lalu atau tips and trick dari orang-orang yang udah lulus atau orang-orang yang pernah gagal di tahap itu gitu. Jadi kita bisa tahu gitu tahap-tahapnya gitu kan. Nah, itu juga yang dibantu aku di SHL gitu karena aku join Telegram itu aku bisa beberapa kali memang lolos di tahap-tahap akademis, bagian akademis ya, tahap akademis yang diadain sama MT BUMN atau MT Bank gitu kan. Kayak Nah, psikotesnya gitu ya Kak, berarti jatuhnya. ya iya benar. Jadi satu sama lain saling sharing gitu kan di Hmm. grup Telegram itu. Nah, di grup Telegram itu aku dapat soal juga dan tips and trick SHL. Ternyata di SHL itu ada cara apa ya, kayak soal latihannya gitu, soal latihannya. Nah, soal latihannya itu kita kerjain gitu kan. Ya, dia waktu tesnya itu kan ada 3 ya. Kalau yang SHL-nya Mandiri itu ada verbal test. Verbal test itu kayak yang bahasa Indonesia, tapi kita menemukan dalam satu paragraf gitu ya. Kita menemukan kalimat, satu kalimat itu memang tertera ada di paragraf tersebut atau enggak gitu, baik secara apa, secara langsung maupun nggak langsung gitu, kayak setuju tidak atau tidak tercantum gitu, itu yang verbal. Terus kalau yang numerikal itu yang langsung akuntansi kayak ngitung GDP atau presentasi laba atau dan sebagainya gitu kan. Terus sama psikotes. Nah, kalau yang bisa kita latih itu kan verbal sama numerikal ya. Kalau psikotes Ya, sudah istilahnya ya nggak ada benar salah, tapi tergantung perusahaan tersebut gitu, cocok nggak sama psikotes kepribadian kita atau karakter enggak. kita gitu ya Ya, istilahnya. benar-benar tergantung cocok atau enggaknya aja company tersebut gitu kan. Nah, akhirnya aku latihan di verbal sama numerical, aku dan itu bisa tes berkali-kali ya yang SHL. Jadi kalau misalnya kita udah dan langsung keluar nilainya, jadi kalau misalnya nilai kita kecil, kita bisa ngulang lagi gitu. Jadi kita tahu salahnya di mana gitu kan. Dan udah gitu aku udah siapin gitu kan, pas tesnya ternyata loh kok beda jauh sama rangkaian soalnya gitu kan, yang pas Iya, itu beda jauh banget. Jadi pas tesnya itu misalnya kita masih yang bisa kayak hitungan anak teknik logika, pakai logika aja gitu kan, ternyata pas pas real testnya gitu ya, yang pas apalagi bagian numerikalnya, jujur itu wah, bener-bener mungkin anak akuntansi dan manajemen dan ekonomi aja yang bisa ngerjain gitu oh, kan. iya, iya, Jadi iya aku benar. kayak dari beberapa soal tuh mungkin misalnya ada 20 soal gitu, aku lupa persis berapa, aku mungkin bisa cuma ngerjain 3 gitu. Sisanya udah benar-benar pakai logika dan nembak aja gitu. Itu sih. Jadi persiapan yang aku udah latih tuh yang kemarin pas pakai tes soalnya SHL tuh zong berat gitu. Walau aku udah bikin kayak soal ini aku tulis gitu kan. Cara jawabnya gini 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 udah aku tulis di HVS gitu kan. Ternyata pas aku lihat Leset ya. soal iya benar-benar jauh gitu kan. Dah habis itu oke lah udah nothing tulus gitu kan, habis itu pengumuman disuruh ternyata lolos gitu kan. Aku udah ngira nggak lolos karena aku nggak bisa jawab soalnya gitu kan, mungkin ada poin di psikotes atau numerik verbal yang mungkin ngebantu gitu Bagus ya, ya, jadi ya. aku mungkin lolos ke tahap selanjutnya. Jadi habis itu wawancara sama presentasi gitu kan. Nah, kalau wawancara itu tadi mungkin udah aku sebutin tadi tahap tipsnya gimana. Terus kalau presentasi itu aku kebetulan tadi ada senior aku yang udah kerja di bank dan teman-teman aku yang kerja di bank. Aku karena ada temanya waktu itu kan banking product for millennial generations. Jadi aku tanya teman-teman aku atau senior aku yang kerja di bank, sekarang tuh
produk apa yang perbankan tuh lebih condong untuk anak-anak milenial gitu kan. Jadi aku tanya, aku kulik, akhirnya aku nemu satu ide gitu kan, gitu. Akhirnya aku buat gitu. Jadi kalau di presentasi ini sebenarnya lebih banyak melek isu sekarang gitu, isu ekonomi sekarang, tanya sama kenalan kita yang kerja di bank atau mungkin orang tua kita atau keluarga kita yang kerja di bank, sama gimana caranya kita riset sendiri gitu kayak dari Google atau apa sebagainya gitu, yang riset-riset sendiri buat kita jadi data kita juga gitu kan, karena waktu itu bikin presentasi itu hanya dikasih waktu 1 hari. Jadi dalam 1 hari itu kita harus punya produk banking untuk anak milenial gitu, dan itu harus dikirim juga gitu pada hari yang sama gitu. Jadi harus punya riset yang kuat juga, punya kenalan juga, dan apa ya, banyak nanya juga gitu kalau untuk yang presentasi. Terus untuk tahap selanjutnya kan MCU ya. Kalau MCU ya Medical check udah up ya. medical check up. Kebetulan juga waktu medical check up itu aku apa ya, berusaha mungkin nggak begadang, makanan-makanan yang benar-benar ya yang benar-benar lah gitu kan, ya menghindari junk food gitu kan atau fast food. Dan kebetulan juga hampir sering juga gitu kan olahraga di sore hari atau pagi-pagi gitu, sempetin. Dan jadi kalau MCU itu kan asal kita nggak punya yang penyakit berat gitu kan atau apa bawaan gitu kan, bisa lah, semoga sih bisa-bisa aja lolos gitu ya. Terus habis itu tes SHL lagi yang di kantor pusat. Nah, SSHL yang di kantor pusat itu kebetulan ya kayak yang tadi aku singgung, SHL yang udah aku latih, aku kan udah nyatet sebelumnya tuh Oke, iya, iya. soalnya apa, jawabannya apa, cara jawabnya gimana gitu kan. Aku baca-baca sebelum SHL yang real test di kantor pusat Kantor gitu sama pusat. HC. Nah, tenggatnya lagi, ternyata soal yang aku tulis itu yang keluar di SHL kantor pusat. Oh, Gitu. sama persis ya berarti ya. Tapi Sama cuma persis, buat jadi make sure itu yang ngerjain Kak Ivan beneran nih kita, gitu, bukan ya, calo gitu istilahnya. ya benar, karena kan online juga ya Kak Sonia waktu itu, jadi kan Benar-benar. mungkin dia, jadi memang harus make sure juga kan, dan nggak pakai lama gitu kan, karena aku udah ngerjain ini soalnya, dan memang waktu aku SHL itu kan berkali-kali tuh ngerjainnya sampai dapat hasil yang benar semua gitu. Jadi aku nggak eh, jadi patokannya itu soal itu yang udah aku jawab, karena udah ngerjain beberapa kali, udah ngulang-ngulang gitu kan, jadi udah benar semua gitu. Jadi pas udah real test, ya puji Tuhan ini udah lolos gitu kan, lolos juga akhirnya ya offering letter gitu sih. SHL gitu Oh, berarti kita bisa coba-coba free gitu ya Kak Ivan ya untuk ya bisa bisa. di Google gitu, just try it gitu. Iya, betul benar. Jadi ketik aja di Google kan tuh SHL tuh, nanti ada kayak tes latihannya gitu, ada untuk latihannya. Kalau misalnya untuk real testnya biasanya sih dari company tersebut udah ada linknya gitu. Jadi kalau di kita, kalau misalnya mau iseng gitu ya, atau misalnya mau belajar tes SHL, karena kan SHL ini eh, beberapa perusahaan besar juga pakai nih. Nah, jadi kalau kita tuh boleh coba gitu kan, kerjain soalnya nanti itu, dan apa ya, laporan rekapitulasi laporannya itu kita kurang di mana, lebih di mana, itu akan dikirim lewat email gitu. Jadi dikirim di email itu lumayan gitu. Kita udah tahu nilai kita berapa, dan kita bisa ngane mateng gitu. Mungkin tips and triknya itu sih lebih ke, kalau yang untuk yang belum kerja ya, jangan patah patah semangat. Kalau misalnya punya kegiatan atau kemampuan yang bisa diasah, asah aja gitu. Oke, oke. Mana tahu dari kegiatan itu justru membuka peluang-peluang ke depan gitu kan, dan kayak ikut webinar, ikut kegiatan-kegiatan bermanfaat lainnya, justru kita nggak tahu gitu, itu sebenarnya jalan kita untuk mendapatkan sesuatu gitu. Jadi nggak secara langsung Tuhan tuh nuntun kita langsung dapat gitu, tapi ada step-step yang Tuhan tuntun tuh, itulah istilahnya kisi-kisinya untuk dapetin yang kita mau nanti, atau yang Tuhan udah atur Udah sendiri rencanakan lah sebenarnya. ya untuk kita. Benar, Ya, benar, betul. benar. Kalau untuk seleksinya tadi itu dari psikotes sampai presentasi dan interview usernya itu apakah pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris Kak Ivan? Dan Oh iya, durasinya berapa lama untuk presentasi dan interview? oke oke.
lupa jelasin. Kalau misalnya yang presentasi sama interview itu awalnya aku tuh pokoknya aku awal-awalnya bahasa Inggris gitu ya, karena kan langsung presentasi sama interview tuh digabung kan. Awal-awal kayak perkenalan, terus tanya jawab awal itu bahasa Inggris, tapi eh, somehow jadi awal akhir-akhirnya tuh ke Indonesia juga gitu lama-lama. Tapi awal-awalnya sih bahasa Inggris. Terus kalau untuk total durasinya, aku waktu itu sekitar jam 4 ya kalau nggak salah interviewnya sama presentasi. Kelar-kelar jam 6, jadi sekitar satu Lama setengah juga dua ya. jam ya kalau nggak Iya, salah. lama juga tuh Lama, lama karena dia kan dua tahap juga langsung ya Kak Sonia, langsung interview sama presentasi kan. Gitu, jadi sekitar 1,5 2 jam Dan itu gitu memang sih. ditentukan pakai bahasa Inggris gitu ya Kak Ivan? Iya, dia langsung, jadi pas kita udah on cam gini kan, dia langsung, oke, please introduce yourself, Oke, kalau udah kayak gitu bahasa Inggris. gitu. Iya, langsung loh, tiba-tiba gitu kan, waduh gitu. Jadi langsung, ya udah, pokoknya beberapa pertanyaan awal sih langsung, dia langsung gitu kan, oke, selamat siang, awal-awalnya memang selamat siang, selamat sore, udah berkumpul semua ya, gitu kan, misalnya dalam room chat ini kita kan ada 5 orang gitu kan, tapi dibagi gitu kan, jam segini sampai segini, peserta pertama gitu kan, kebetulan aku dapat yang terakhir, uh, awal-awalnya kan perkenalan gitu kan, dijelasin ini akan wawancaranya seputar apa gitu kan, penjelasan singkat. Nah pas giliran aku udah on cam gini ya memang dia langsung nodong gitu istilahnya kan, Iya. ibu atau bapaknya tersebut kayak please introduce yourself gitu first gitu sih. Jadi ya gak mungkin kan aku langsung jawab oke, perkenalkan nama saya. Jadi akhirnya aku langsung yang ngikutin perintahnya itu aja sih palingan, mau nggak mau kan. Iya, betul-betul. Berarti Dan kalau ya kayak gitu tuh, walaupun Bank Mandiri itu BUMN, tapi seleksinya pakai bahasa Inggris ya kayak udah go iya internasional. benar-benar. Kayak tema, mulai dari tema bikin video sama presentasinya pun udah menyinggung-nyinggung bahasa Inggris juga Oh gitu iya, kan, benar-benar udah dia bahasa nggak Inggris secara dari awal. gamblang dia bikin tema. Iya, dia kan langsung nggak bikin gamblang bikin tema kayak buatlah video dengan tema prestasi kamu, kan nggak Iya, gitu karena langsung kan your biggest achievement hmm, gitu ya. ya one of your biggest achievements, benar gitu sih. Oke, kalau untuk medical check up-nya lengkap nih Kak, sampai kayak EKG gitu. Jadi tes darah, tes urin, Iya. EKG gitu. Sampai selengkap Kalau itu kah atau Kalau kemarin tes MCU-nya ya kebetulan aku tuh tes darah iya, habis itu tes kesehatan umum gitu ya kayak eh, punya penyakit physical check bawaan up? ya 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 kayak punya penyakit bawaan apa enggak, terus pernah sakit ini nggak, pernah sakit itu nggak, kayak wawancara sama dokter langsung gitu kan, dites sama dokter, terus habis itu tes darah, ronsen paru, habis itu sama tes mata sama buta warna. Singkat aku itu aja deh. Nggak terlalu lengkap yang kayak Kayak BUMN yang lain biasanya. deh singkat aku ya. Benar-benar. Soalnya kadang ada yang sampai EKG gitu-gitu kan ya, Benar-benar lari, ya. tes lari. Iya. Sampai tes lari. Kalau urin waktu itu, oh iya tes urin ada juga, benar, tes Urin urin ya, juga biasanya ada. Urin masih ada. standar kalau Cuma urin. kalau yang ya standar. Kalau yang sampai apa apa ya waktu itu? Feses atau Iya, enggak ya? feses atau anus itu enggak tuh. Itu enggak tuh. Oke, oke. Ini udah lengkap banget nih penjelasan dari Kak Ivan hari ini. Mungkin habis ini sebelum kita tutup, closing statement Hmm. kali ya, Kak, terakhir dari Kak Ivan gitu. Kira-kira Kak Ivan mau nyampein apa sih ke teman-teman yang masih kuliah ataupun teman-teman yang masih dalam tahap mencari kerja gitu. Silahkan Kak Ivan. Oke. Sebelumnya terima kasih ya Kak Sonia udah diberikan kesempatan gitu, udah dipercaya untuk sharing sama teman-teman intip karir gitu atau siapapun yang nonton nanti gitu kan. Kemudian aku mungkin mau bilang ya untuk teman-teman yang kuliah gitu, pertama ya, manfaatin masa-masa kuliah kalian sekarang juga gitu, jangan nanti-nanti gitu. Kalau kalian punya nilai kecil, jangan berkecil hati karena masih banyak pengalaman di sana yang justru bisa menutupi apa yang kekurangan kalian. Dan begitu sebaliknya, kalau yang nilainya pun udah tinggi, jangan besar hati karena di luar sana pun banyak yang lebih tinggi juga nilai dari kita. Jadi
tetap cari kegiatan yang berbeda dari orang lain, yang lebih banyak dari orang lain, biar kita punya nilai tambah yang banyak juga gitu. Ya, karena gimana pun juga gitu, mahasiswa itu bukan dinilai aja dari nilai atau IPK-nya gitu, tapi dari seberapa berpengaruh dia gitu, seberapa aktif dia dan seberapa punya pengalaman dia gitu. Karena kalau kita ngejual cuma nilai gitu, semua mahasiswa pun punya nilai Punya gitu. nilai, betul. Nah, value apa yang bisa kita jual, jual aja gitu. Jadi, dan jangan value yang orang lain punya kalau bisa. Kita harus cari potensi kita yang orang lain nggak punya gitu. Terus, jadi, dan semakin banyak kita punya pengalaman, semakin banyak kita punya kegiatan, CV kita itu akan lebih menarik gitu. CV kita akan punya nilai jual, punya nilai tambah di kemudian hari gitu kan. Terus itu sih untuk yang mahasiswa ya. Jadi jangan mikir kuliah aja lah gitu kan, organisasi aja lah, enggak. Kalau ada kesempatan sebanyak mungkin ambil aja gitu. Apalagi sekarang online ya, apa-apa online. Jadi harusnya bisa sih lebih banyak punya certifications, punya lisensis atau punya networking gitu kan. Itu punya banyak banget kesempatan teman-teman yang kuliah sekarang gitu kan. Nah, habis itu kalau untuk teman-teman yang mungkin lagi galau gitu, aduh nggak dapat kerja, aduh udah lulus kuliah nilaiku udah bagus gitu kan, kayak CV aku juga udah penuh deh gitu, harusnya udah bisa menjual nih, tenang aja gitu. Aku pun pernah ada di posisi itu gitu ya kan, bahkan di awal-awal pandemi gitu, saat proses itu udah di tahap-tahap menuju akhir gitu, tiba-tiba nggak ada kabar lagi gitu kan, karena mungkin perusahaannya udah mengalami istilahnya profitnya menurun gitu kan, labanya menurun gitu. Jadi proses rekrutmen yang harus Di mau hold nggak mau dulu. benar discontinue gitu kan, padahal udah tahap terakhir gitu kan. Jangan berkecil hati karena uh, yang kayak tadi aku udah pernah share juga gitu ya, apa kegiatan kita sekarang itu bisa jadi menuntun kita ke masa depan atau tahap selanjutnya dalam hidup kita gitu. Kayak tadi yang aku udah pernah share gitu kan, aku ikut webinar yang istilahnya mungkin iseng-iseng gitu, karena ikut itu bahas properti atau itu sosok inspirasional gitu di Gojek atau di apa ya, industri apa startup sekarang gitu kan, ternyata itu membawa rezeki gitu, membuka pintu rezeki juga buat aku gitu. Jadi jangan berkecil hati, manfaatin waktu yang sekarang juga, karena sebenarnya belum dapat kerja itu justru kita bisa puas juga gitu, memanfaatkan waktu-waktu yang dulu itu udah mungkin waktu kuliah kita pernah kurang puas gitu kan, kita belum punya waktu santai gitu, tapi jangan terlena juga gitu. Tapi nanti pada saat kita kerja justru kita juga nggak punya tuh waktu untuk kita bisa ikut kegiatan ina itu gitu. Jadi manfaatin waktu yang ada gitu kan. Kalau udah kerja belum tentu kita punya waktu sefleksibel yang kalau belum kayak yang teman-teman yang belum dapat Belum kerja. kerja gitu kan. Betul, Bang. Kalaupun yang teman-teman mahasiswa tuh pun kalian istilahnya lulus lama tuh nggak masalah, asal kalian punya nilai jual gitu. Karena setelah kalian lulus kuliah, kalian udah harus berdiri di kaki sendiri gitu. Nggak mungkin kalian itu masih istilahnya minta uang, atau Sama kalian orang tua. masih istilahnya bergantung sama orang tua, masih bersandar sama keluarga gitu. Mau nggak mau kalian harus punya pendirian yang teguh, kalian bisa berdiri di kaki sendiri, dan itu ada cuma di waktu kuliah gitu. Setelah kuliah itu kalian udah harus benar-benar mandiri gitu. Kalian udah punya your own choice gitu kan. Kalian udah nggak bisa lagi nanya gitu mungkin ke orang tua lebih mending ini atau itu gitu. Itu kalian yang tahu karena kalian yang ngejalanin ke depannya. Jadi manfaatin waktu yang sekarang ada, push yourself into the limit gitu kan. Yakin deh kalau kamu tuh semuanya bisa beyond your self limit gitu, dan bisa achieve apa yang selama ini belum kalian bisa achieve gitu, walaupun waktunya nggak secepat atau seinstan itu, tapi yakin pasti ada jalan, pasti ada tahap-tahap yang nanti mengantarkan kalian ke kesuksesan gitu sih. Oke, luar biasa nih. Lama banget loh kita sesi ini hari ini. Mungkin abis Ya ini ya. harus di breakdown jadi 2 episode kali.
Iya, Boleh, tapi boleh. Kak Sorry Ivan loh emang kalau lama. nggak apa-apa, tapi malah lengkap banget nih. Jadi bisa bermanfaat banget buat teman-teman di Sip Karir. Amin, semoga. Oke, semoga pada bisa jadi penerusnya Kak Ivan ya di ODP Bank Mandiri ya Amin, Kak Ivan. amin. Amin. Oke, jadi mungkin aku mau ngucapin thank you dulu sebelum kita tutup. Thank you buat Kak Ivan udah bersedia buat datang dan sharing-sharing di seri Intip Karir ini. Jangan kemana-mana lagi buat teman-teman, karena di minggu-minggu selanjutnya kita masih akan ada industri dan juga perusahaan-perusahaan lainnya yang akan dibahas. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa di-subscribe dulu. Dan buat teman-teman yang merasa video ini bermanfaat, kalian juga bisa bantu teman-teman kalian ataupun saudara-saudara kalian lain yang membutuhkan ini dengan cara nge-share video ini ke mereka juga. Oke, jadi sekali lagi makasih buat Kak Ivan. Sehat-sehat dan juga sukses terus buat karirnya Siap. Kak Ivan. Sehat-sehat di Amin. Dumai. Oke, Amin. dan buat teman-teman yang nonton di sini juga stay safe, stay healthy, and stay happy. Thank you. Thank you.